Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari salah satu unit di lantai 6 apartemen Sentra Timur Cakung, Jakarta Timur, Rabu pagi. Ratusan penghuni menyelamatkan diri keluar gedung dengan menggunakan tangga darurat. Ledakan tabung gas di unit tersebut menyebabkan tembok dan kaca jendela hancur. 12 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Timur pun dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Nah, mengenai penyebabnya kami sendiri dari saksi-saksi belum mendapatkan secara akurat, jadi ini dalam proses penelitian. Tadi didapatkan informasinya ada korban karena kami sampai TKP juga udah korban dibawa ke rumah sakit, terjadi luka bakar. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dugaan sementara dari ledakan tabung gas. 2 penghuni pun luka-luka karena melompat dari lantai 6 dan telah dilarikan ke rumah sakit. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Telepon 112 langsung. Satu rumah yang dihuni 2 orang disabilitas di kawasan Jalan Kutai, Surabaya, Jawa Timur terbakar setelah ditinggal pergi pemiliknya. Bahkan sempat terdengar ledakan hingga membuat para karyawan yang berada di sebelah rumah tersebut berhamburan keluar. Awal mula dengar ledakan, Pak. Ya, terus? Ledakannya keras banget. Nah, kita berpikir kan dekat jalan raya ya. Kita pikir itu ban meletus, aman-aman aja gitu. Tapi kok enggak, anak saya keluar. Ternyata dari depan pintu ini kayak ada dorongan retak. Baru saya sadar kebakaran ternyata. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas memadamkan api. 1 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Sekelompok anggota Ormas bentrok dengan kelompok penagih utang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibat bentrokan, beberapa anggota Ormas dan penagih utang terluka akibat terkena lemparan batu dan juga balok. Menggunakan balok, batu, dan senjata tajam, bentrokan antara anggota Ormas dengan penagih utang terjadi di sebuah komplek ruko di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Bentrokan dipicu penarikan kendaraan yang menunggak selama 5 bulan. Akibat penarikan paksa itu, sejumlah anggota Ormas mendatangi kantor penagih utang untuk melakukan negosiasi. Namun, negosiasi gagal hingga memicu terjadinya kericuhan. Bentrokan baru selesai setelah petugas kepolisian dan TNI tiba di lokasi. Pengajuan pemilikan mobil dilakukan atas nama salah satu dari anggota Ormas, namun datang kurang lebih tadi ada sekitar 30 orang datang ke Adira Finance di Mapolres Mall ini, dan kemudian ada pertemuan sebelumnya untuk mendiskusikan masalah ini, namun tidak tercapai titik temu dan akhirnya terjadi pertikaian. Akibat bentrokan, beberapa anggota Ormas dan penagih utang mengalami luka-luka terkena lemparan batu dan balok. Selain itu, 1 unit kendaraan mobil juga mengalami rusak parah. Sejumlah petugas disiagakan di lokasi guna mengantisipasi bentrokan susulan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, 2 gudang home industry, minyak dan dupa di Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal membumbung tinggi dari 2 gudang home industri minyak dan dupa di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur yang terbakar Rabu siang. Banyaknya barang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar.
Warga yang mengetahui peristiwa tersebut berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Diketahui, titik api pertama kali muncul dari dalam gudang produksi minyak dan kemudian merembet ke gudang minyak yang berada di depannya. Langsung besar, angin kan kencang tadi. Tadi ada pekerja di situ? Nggak tahu, saya kerja di rumah itu. Oh, tiba-tiba api langsung membesar. 3 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Selang 2 jam, api berhasil dipadamkan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kepergok oleh warga saat beraksi, 2 pria pelaku curanmor di Jalan Sepakat Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur todongkan warga dengan senjata api. Ya, bahkan sang pelaku sempat menembakkan senjata api ke atas saat kabur dari lokasi kejadian. Aksi pelaku curanmor terekam kamera pengawas. 2 pelaku berboncengan sepeda motor mondar-mandir di Jalan Sepakat, Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. Warga sekitar yang merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku memergoki aksinya saat tengah mengincar tempat parkiran mobil milik warga. Namun dengan santainya, pelaku mundur perlahan dan naik kembali ke atas motornya. Mengetahui warga semakin ramai lantaran waktu sudah mendekati pagi, salah satu pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah warga. Agar tidak dikejar, pelaku pun meletupkan senjata api ke atas langit sebagai bentuk ancaman lalu melarikan diri. Pas dia mau keluar jalan, dia kain lebihin senjatanya tuh tas gitu. Nah, udah. Gak lama itu kan ibu-ibu kan keluar semua kan, ada yang keluar di ibu yang pojok sana. Karena suara letusan itu ya. Mungkin kita kepergok sama saya, jadi pura-pura di sana. Iya. Oh, gitu. Berbekal hasil rekaman, warga sekitar pun melaporkan kejadian ke pihak kepolisian lantaran di kawasan ini memang kerap terjadi aksi pencurian kendaraan bermotor. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 oknum Polri dan 1 warga sipil terkait perampokan mobil jasa pengisian ATM di Jalan Flyover Ketaping, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari penangkapan tersebut, tim berhasil menyita barang bukti berupa 7 box berisi uang yang diperkirakan berisi 5,6 miliar rupiah. Kurang dari 24 jam, tim Opsnal Polda Sumatera Barat, Polres Padang Pariaman, dan Polres Tabes Padang berhasil menangkap pelaku perampokan mobil jasa pengiriman uang ATM BRI yang terjadi di Jalan Flyover Ketaping, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat pada hari Selasa. Dari 3 pelaku, 2 diantaranya oknum anggota Polri berinisial N 29 tahun dan S 21 tahun, serta 1 warga sipil berinisial HS 38 tahun. Penangkapan berawal dari ditemukannya mobil pelaku di daerah Nanggalo, Kota Padang. Tidak lama kemudian, polisi menangkap 1 pelaku berinisial HS 38 tahun di daerah Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Usai melakukan pengembangan kasus, polisi berhasil menangkap 2 pelaku lainnya. Pada saat penangkapan pelaku berinisial HS, tim gabungan mendapatkan barang bukti yang disembunyikan pelaku di semak-semak, berupa 7 box yang berisi uang sekitar 5,6 miliar rupiah. Ya, berhasil mengamankan 3 pelaku dan barang bukti yang sudah hasil dari perampokan tadi. Perampokan itu berawal dari salah satu pelaku yang menelpon pengawal mobil untuk menitipkan barang untuk selanjutnya dibawa ke Kota Pariaman. Mereka pun berjanji untuk bertemu di TKP di Flyover Ketaping, Batang Anai, Padang Pariaman. Di saat itulah terjadi perampokan, mereka ditodong dengan pistol oleh pelaku. Semua box berisi uang dipindahkan ke mobil pelaku dan kemudian pelaku berhasil melarikan diri. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang karyawati tempat pengisian BBM di Cianjur menjadi korban pelecehan seksual oleh konsumen. Kurang dari 24 jam pelaku pun ditangkap polisi.
Kamera pengawas merekam aksi pelecehan seksual di sebuah tempat pengisian BBM di Jalan Raya Sukabumi, Cianjur, Jawa Barat. Seorang pria yang tengah mengisi BBM motornya tiba-tiba melecehkan korban yang merupakan karyawati tempat tersebut. Karena suasana sepi dan bertugas sendiri, korban tidak berani melawan. Dibantu atasannya, korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Pertama dia kayak yang mau ngisi biasa gitu ya, ditanyain berapa, kata dia teh 25.000. Nah sudah itu kan diisi, nah sudah itu teh pas gak lama dia teh kayak ngedeketin kayak gitu, repet gitu. Kurang dari 24 jam, polisi pun berhasil menangkap pelaku, Usep Mulyadi, 37 tahun. Saat diperiksa, pelaku mengaku hanya iseng dan spontan. Hasil pemeriksaan sementara untuk motif yang disampaikan ke penyidik hanya situasional dan spontan. Dia memegang daripada korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Penyebar foto Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dengan botol minuman keras dilaporkan ke Bareskrim Polri. Pemirsa, laporan tersebut dilayangkan oleh kader muda Golkar, Lisman Hasibuan. Pelapor mengatakan pihaknya mencurigai adanya oknum internal atau kelompok tertentu yang sengaja memviralkan foto untuk mencemarkan nama baik Bahlil. Bareskrim Polri diminta segera mengusut dan juga mencari tahu penyebar foto. Sebelumnya beredar sebuah foto yang diduga Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Dalam foto tersebut, Bahlil berpakaian casual dan sedang menelpon serta terdapat minuman keras di sampingnya yang disebut seharga 30 juta rupiah. Ya, salah satunya tadi kita ada bukti-bukti screenshot yang tersebar di grup, terus ada di Instagram, terus ada di beberapa media yang dinaikkan kan itu terkait dengan foto itu kan jelas vulgar itu. Ya kita belum tentu juga foto itu kebenarannya. Dan apalagi beliau dalam posisi menelepon, bukan minum kan itu, tapi kan dicocok-cocokkan bahwa beliau seolah-olah ada minuman keras di foto tersebut. Apalagi kan yang sudah viral kan ini kan kebanyakan dari pihak-pihak internal, yang mana itu adalah lawan politiknya Pak Ketua Umum Partai Golkar, Pak Bahlil. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mobil ambulan ringsek usai terlibat kecelakaan dengan satu unit kendaraan roda 2 di Jalan Raya Batu Jajar, Bandung Barat. Meski mengalami kerusakan, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kecelakaan terjadi antara ambulans dengan satu unit kendaraan roda 2 di Jalan Raya Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kecelakaan berawal saat mobil ambulans Desa Wangunsari, Lembang membawa pasien dari arah Cililin menuju arah kota Bandung dengan sangat cepat hingga masuk ke jalur berlawanan. Naas dari arah berlawanan, muncul kendaraan roda 2 hingga tabrakan pun tidak dapat dihindarkan. Akibat peristiwa ini, pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Dari kendaraan ambulan tersebut, dari arah Cililin menuju arah Bandung, sedang membawa pasien rawat inap untuk merujukan ke Rumah Sakit Asi Bunda. Lalu pada saat di tempat kejadian perkara, mengambil terlalu ke kanan dan akhirnya bertabrakan dengan sepeda motor Satria itu tersebut. Untuk pengemudi, sedang kami lakukan pemeriksaan. Dalam keadaan pemeriksaan pun, untuk pengemudi dari supir APV ambulan tersebut dalam keadaan sehat. Dan untuk korban dari sepeda motor, juga alhamdulillah hanya mengalami luka ringan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Korban luka yang sempat dirawat telah diperbolehkan pulang. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Jelang sidang perdana peninjauan kembali 6 terpidana kasus kematian Vina Eki, tim kuasa hukum bersama keluarga terpidana beserta Saka Tatal mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan mereka untuk memberikan dukungan kepada ke-6 terpidana yang akan menjalani sidang pada tanggal 4 September mendatang. Salah satu keluarga terpidana kasus Vina Eki ditemani tim kuasa hukum mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Selain menjenguk, kedatangan keluarga tim kuasa hukum guna memberikan dukungan jelang sidang perdana peninjauan kembali yang akan berlangsung pada 4 September mendatang.
Selain tim kuasa hukum, mantan terpidana kasus Vina Eki Saka Tatal juga hadir untuk memberikan dukungan kepada 6 terpidana. Jadi Saka kan udah bebas, Saka nggak pengen tinggal diem aja, pengen tidur enak-enakan. Saka pengen bersuara dan kepengen orang-orang yang tidak bersalah itu bebas. Tanggal 4 besok kan sidang pertama ya. Ya tentunya kita memberikan masukan kekuatan untuk persiapan dalam rangka sidang pertama peninjauan. Sementara itu, tim kuasa hukum Pradi mewakili salah satu terpidana Sudirman untuk mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Sudirman yang sudah mencabut kuasa hukum yang ditunjuk Polda Jabar sempat mengalami kesulitan untuk PK lantaran tak bisa ditemui saat masih ditahan di Polda Jabar. Dengan PK Sudirman ini, menandakan bahwa semua terpidana kasus Vina Eki yang berjumlah 7 orang sudah mengajukan PK. Dalam rangka untuk mendaftarkan peninjauan kemarin dan menyerahkan memori PK untuk terpidana ke-7 Sudirman. Jadi dengan kami mendaftarkan PK dan mendapatkan akte PK, pendaftaran PK ini, maka sudah lengkap 7 terpidana berada di dalam tim hukum Pradi. Sebelumnya, 6 terpidana lainnya yakni Eko Ramadhani, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Rivaldi telah lebih dulu mengajukan PK dan kini menunggu sidang perdana pada 4 September mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Atadia. Pemirsa, aksi unjuk rasa dilakukan ratusan orang dari berbagai elemen di kantor DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur. Unjuk rasa dilakukan dalam rangka mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada. Sedikitnya 150 mahasiswa dari sejumlah elemen terlibat aksi dorong dengan petugas kepolisian saat menggelar demonstrasi mengawal keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Pilkada di depan kantor DPRD Kota Pasuruan, Jawa Timur. Keributan terjadi setelah pengunjuk rasa berusaha memasuki gedung DPRD Kota Pasuruan dihalau oleh petugas Polres Pasuruan Kota. Kecewa tidak dapat masuk ke dalam gedung dewan, para demonstran meluapkan emosi dengan membakar ban di tengah jalan. Aksi dalam masa ini merupakan tribun dari elemen mahasiswa, ormek, buruh, dan masyarakat sipil yang lain. Tuntutannya apa ini? Tuntutan dalam demo kali ini adalah mendesak segera DPR RI terus mengawal putusan MK. Selain mengawal keputusan MK, aksi ini juga menuntut DPR RI untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset bagi koruptor. Usai menyampaikan aspirasinya, para pengunjuk rasa membubarkan diri. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo merespon kabar puluhan pendemo yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang ditahan aparat kepolisian. Jokowi meminta agar para pendemo dibebaskan. Presiden Joko Widodo memerintahkan kepolisian agar segera membebaskan demonstran yang ditangkap. Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga penyampaian aspirasi merupakan hal yang baik. Presiden meminta agar penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara yang tertib dan damai. Mohon penyampaian aspirasi itu dilakukan dengan cara yang tertib dan damai, sehingga tidak merugikan, tidak mengganggu aktivitas warga lainnya. Dan ini kemarin-kemarin kan ada demo untuk pendemo yang masih ditahan, saya harap juga bisa segera dibebaskan. Aksi unjuk rasa besar mengawal putusan MK digelar di berbagai daerah termasuk di gedung DPR Jakarta pada Kamis 22 Agustus. Berbagai elemen masyarakat mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh, artis ibu kota hingga pelajar ikut aksi dalam demo kawal putusan MK. Para demonstran menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dibahas di Balik DPR.
Salah satu yang dibahas adalah poin yakni menganulir putusan MK yang memungkinkan Kaisang Pangarep putra Jokowi bisa berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, penggunaan pesawat jet pribadi oleh putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan juga istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat kian menjadi sorotan masyarakat. Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Masyarakat Anti Korupsi mendesak putra bungsu Presiden Jokowi tersebut untuk mengklarifikasi dugaan adanya gratifikasi. KPK telah menginstruksikan Direktur Gratifikasi menelusuri viralnya Kaisang Pangarep yang bepergian ke luar negeri menggunakan jet pribadi. Meski bukan penyelenggara negara, KPK menjelaskan Kaisang tetap bisa dimintai keterangan karena dirinya berstatus sebagai anak presiden. Kita berprinsip ya, semua orang berkedudukan sama di depan hukum, kan begitu. Pimpinan sendiri sebetulnya sudah memerintahkan Direktur Gratifikasi, ya tolong dong itu informasi-informasi dari media, ya itu diklarifikasi, kan gitu kan. Jadi nggak usah sungkan, nggak usah ragu, ya bahwa kita melaksanakan tugas. Ya. Kalau itu menjadi perhatian publik, ya menjadi keprihatinan publik juga, ya kita juga harus peka juga, kita harus proaktif. Masyarakat anti korupsi Maki juga meminta putra bungsu Presiden Joko Widodo itu untuk menjelaskan semua dugaan gratifikasi yang melibatkannya dan sang istri Erina Gudono kepada KPK. Kaisang itu kan apapun anak presiden dan adik wali kota Solo yang berpotensi ada konflik kepentingan. Karena apa? Pesawat itu diduga dimiliki oleh suatu usaha besar yang juga dapat kerjasama dengan Pemkot Solo, menggunakan lahan milik Pemkot Solo dipakai untuk kantor perusahaan tersebut dan dipakai untuk gaming online, istilahnya untuk spot itu di lahan miliknya Pemkot Solo. Heboh soal jet pribadi yang disewa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep direspon tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Masyarakat dipersilakan melapor kepada pihak yang berwajib jika menemukan bukti penggunaan jet pribadi tersebut melanggar undang-undang. Logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya. Karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya, jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu loh. Jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu, sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Penggunaan jet pribadi oleh Kaisang dan Erina mendapat perhatian dan memicu beragam tanggapan masyarakat. Hal ini terjadi setelah mereka ketahuan terbang dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Bandara Internasional Philadelphia pada 21 Agustus 2024 silam. Pemirsa, pakar penerbangan Alvin Lee menilai pesawat yang digunakan Kaisang Pangarep dan juga istri sangat misterius karena data penerbangan dihapus agar tidak terlacak. Alvin mengaku heran dengan penghapusan tersebut lantaran para penumpangnya bukan kepala negara atau selebriti kelas dunia. Jadi gini, pesawat charter kan memang ada yang disewakan untuk umum, ada juga yang memang itu fasilitas perusahaan untuk direkturnya, eksekutifnya, juga bisa untuk memanjakan orang-orang yang penting bagi perusahaan tersebut, misalnya vendor, pelanggan, atau relasi-relasi lain itu untuk dimanjakan. Nah, saya tidak tahu apa kaitan Kaisang dengan pemilik pesawat ini, tapi kalau itu diberikan sebagai pelayanan untuk memanjakan Kaisang, tentunya perusahaan ini juga punya kepentingan terhadap Kaisang gitu. Kalau gini, Kaisang saat ini dia bukan penyelenggara negara, dia juga bukan pejabat, tapi masalahnya yang disorot adalah Kaisang ini anak presiden. Nah, ada yang mencurigai jangan-jangan Kaisang mendapat pelayanan ini kaitannya dengan jabatan bapaknya. Tapi
apakah itu ada kaitannya, itu bukan ranah saya untuk menyelidiki. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Rekaman suara wanita mahasiswi kedokteran spesialis Universitas Diponegoro Semarang, korban perundungan yang meninggal dunia di kamar kos viral di media sosial. Dalam rekaman, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro mengeluhkan kondisinya kepada sang ayah. Enggak, Pak. Tiap aku bangun tidur tuh, Pak, badannya sakit semua, Pak. Punggungnya sakit, Pak. Bangun harus pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Aku aja tadi mau minum tuh susah. Di Bangsalang minumnya pada habis kan. So, aku akhirnya minta tolong CS. Aku kasih uang 50.000. Aku minta nitip minum buat dia beliin minum, karena kan aku nggak boleh ke minimarket, nggak boleh ke kantin sama sekali toh. Bener-bener ya, Pak, di sini tuh programnya panjang-panjang. Takut aja temennya aku yang di UNS itu ke 24 jam, Pak. Aku nggak tahu apa bisa apa enggak, Pak. Rekaman suara tersebut diunggah di media sosial pada Selasa 27 Agustus 2024 dan viral di media sosial. Pelan-pelan. Kalau nggak pelan-pelan nggak bisa bangun. Kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswa program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, masih menyisakan misteri. Aulia Risma ditemukan meninggal dunia pada 12 Agustus 2024 di kamar kos di Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah obat-obatan dan buku harian korban yang berisi keluhan karena mendapat tekanan dari para seniornya. Menurut polisi, diduga korban menyuntikkan obat penenang ke tubuhnya. Sementara Kementerian Kesehatan menyerahkan bukti dugaan perundungan yang dialami mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro. Penyerahan ini untuk mendorong polisi mengusut tuntas kasus ini. Akan diberikan ke polisi sebagai dasar. Sudah kita berikan ke polisi, jadi kita udah dapat semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya. Itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan, dipanggil kemudian diarahkan, bahasa ini diintimidasi kan, harus begini kan ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada semua. Jadi udah gamblang. Ini berbeda dengan bertolak belakang dengan statement dari dekan FK Undip itu bahwa tidak ada praktek itu. Of the day, buat saya kalau ini masuk ke ranah hukum, saya udah dorong ini ke ranah hukum, itu biarkan polisi yang melakukan. Kementerian Kesehatan dan polisi masih terus menyelidiki dugaan perundungan terhadap Aulia Risma. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Hena dan Yasmin Atania. Dan demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita akan ke informasi selanjutnya. Pramono Anung Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon di pemilihan Gubernur Jakarta. Pramono dan Rano menjadi pasangan pertama yang daftarkan diri di Pilkada Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Pramono Rano mendaftar pada pukul 11 waktu Indonesia Barat Rabu siang dan menjadi pasangan gubernur wakil gubernur pertama yang mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta. Pramono Rano diantar dan didampingi ex-gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Basuki Cahayapurnama alias Ahok, serta para pendukung dan simpatisan PDIP. Pasangan Pramono Anung Rano Karno kompak mengenakan pakaian adat Betawi dengan menaiki kendaraan khas Jakarta Oplet ke gedung KPUD Jakarta.
Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Dul bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk kalau diberikan izin dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Jakarta. Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun. Termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi, nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras. Karena kerja keras itulah ya kemudian kenapa tiba-tiba saya ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Apa yang disampaikan Mas Pram adalah benar, bahwa tadi malam saya baru diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk membantu membenahi Jakarta. Teman-teman sekalian, ada percakapan yang Ibu sampaikan kepada saya membuat saya termenung. Beliau mengatakan, sebentar lagi DKI akan ditinggalkan. Kaget saya. Apa maksudnya, Bu? DKI tidak akan jadi ibu kota. Dia akan kembali menjadi daerah khusus Jakarta. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Saya perintahkan kamu, dan ini hak prerogatif Ketua Umum, tidak ada diskusi, dampingi Pak Gubernur Pramono Anung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ridwan Kamil dan Suswono resmi mendaftar ke KPU Jakarta untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Pasangan yang disebut Ridho ini diarak oleh ribuan simpatisan dengan berjalan kaki menuju kantor KPU Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendaftarkan diri ke KPU Jakarta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Duet yang disebut Ridho ini juga dikawal oleh elit partai pendukung seperti Gerindra, Golkar, PAN, PKS, hingga Partai Demokrat. Ridwan Kamil dan Suswono diarak bersama ondel-ondel dengan berjalan kaki menuju ke kantor KPU Jakarta. Pasangan Ridho membawa visi Jakarta baru, karena RK dan Suswono menganggap Jakarta sudah bukan menjadi ibu kota negara. Dan pembaruan akan dilakukan agar Jakarta bisa bertransformasi dari Jakarta baru menjadi Jakarta maju. Ridwan Kamil dan Suswono menjanjikan konsep baru untuk Jakarta agar menjadi kota yang lebih baik. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan juga nama pasangan kami adalah Ridho, ya, singkatan dari Ridwan Suswono, bukan Rawon, mohon izin. Semata-mata kami sangat berharap ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam niat baik kami membangun bangsa ini melalui demokrasi dan kerja-kerja untuk kemajuan Indonesia dan khususnya Jakarta. Dan tentu kami berharap proses administrasi politik ini lancar, dilanjutkan dengan proses kontestasinya yang kondusif, penuh riang gembira, penuh adu gagasan dari calon-calon yang nanti mungkin sudah ditetapkan oleh KPU, kurang lebih mungkin sekitar 3 pasang, sehingga rakyat Jakarta alhamdulillah disuguhi oleh gagasan-gagasan yang solutif selama 5 tahun ke depan yang cocok dengan yang ada dalam pikiran warga Jakarta. Pendaftaran RK Suswono didukung dan dihadiri perwakilan dari 15 partai politik pengusung. Nama-nama parpol pengusung RK Suswono diabsen satu persatu dan dibacakan langsung oleh Ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata. Pasangan RK Suswono menjadi pasangan kedua yang mendaftar ke KPU Jakarta setelah sebelumnya pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung PDI Perjuangan daftar ke kantor KPU Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ahmad Lutfi dan Taj Yasin Maimun resmi mendaftar ke KPU Jawa Tengah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Sementara itu, Selasa kemarin bakal calon gubernur Andika Perkasa dan pasangannya Hendrar Prihadi juga mendaftar ke KPU Jawa Tengah dengan diantar ratusan pendukung.
Pasangan calon gubernur Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taji Yassin Maimun mendaftarkan diri ke kantor KPU Jawa Tengah. Pendaftaran pasangan Lutfi Taji Yassin diantar langsung oleh Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Arak-arakan mereka juga diantar oleh mantan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Arak-arakan rombongan Ahmad Lutfi Taji Yassin dimeriahkan oleh barongsai dan ribuan massa pendukungnya. Pasangan Ahmad Lutfi Taji Yassin tiba di kantor KPU Jawa Tengah pada pukul 8:30 menit. Mereka menyerahkan berkas pendaftaran secara langsung kepada Ketua KPU Jawa Tengah. Usai mendaftar, Ahmad Lutfi dan Taji Yassin menyampaikan ucapan terima kasih dan berjanji akan mengikuti seluruh mekanisme yang ada. Kami telah diterima secara administratif di KPU yang nantinya akan dilanjutkan tahapan-tahapan yang lain. Tentunya saya hari ini juga sangat senang sekali, apalagi kontestasi pemilu sudah akan dimulai. Saya hanya minta doa restu, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat menyenangkan, karena sejatinya pesta demokrasi itu harus senang. Jadi pesta itu harus senang, harus ramai. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik Jawa Tengah 2024 membawa masyarakat kami. Pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taji Yassin Maimun diusung oleh gabungan 9 partai politik di Jawa Tengah dengan perolehan suara sebanyak 13,7 juta suara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon gubernur Andika Perkasa dan pasangannya Hendrar Prihadi mendaftar ke KPU Jawa Tengah Selasa kemarin. Keduanya menumpangi delman menuju kantor KPU Jawa Tengah dan diantar ratusan pendukung. Pasangan Andika Perkasa, Hendrar Prihadi bertolak menuju kantor KPUD Jawa Tengah dari kantor DPD PDIP Jawa Tengah siang tadi. Sejumlah orang meneriakkan dukungannya untuk pasangan Andika dan Hendy yang akan berlaga dalam pemilihan gubernur Jawa Tengah. Saat ini kita sedang proses menuju KPUD Jawa Tengah. Sukses. Iya, Mas. Pak, banyak yang nanya. Ditemani istri, Andika Perkasa menumpangi delman menuju kantor KPUD. Di belakang Andika, Hendrar Prihadi yang didampingi istri juga menumpangi delman. Ratusan pendukung ikut mengantar pasangan Andika Hendy dengan arak-arakan yang cukup panjang. Selain mengendarai sepeda motor, mereka juga naik truk tronton untuk menuju kantor KPU yang berjarak sekitar 5 km dari titik keberangkatan di Panti Marhaen. Andika dan Hendrar menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPUD Jawa Tengah. Pasangan yang didukung PDIP ini akan berhadapan dengan kandidat dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Ahmad Lutfi Taji Yassin Maimun. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sapu bersih partai yang akan mengusung dirinya dalam kontestasi pemilihan gubernur Jawa Timur kecuali partai PDIP dan juga PKB. Banyaknya partai pengusung berpotensi memenangkan Hovifah dengan mudah dalam Pilgub Jawa Timur. 8 partai parlemen mengusung Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam pemilihan gubernur Jawa Timur. Kecuali Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Sementara partai non-parlemen sebanyak 6 partai juga mengusung Hovifah Indar Parawansa di Pilgub Jatim. 8 partai parlemen yang mengusung Hovifah diantaranya Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, Nasdem, PPP, PKS, Gerindra, PSI. Sementara 6 partai non-parlemen diantaranya Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Umat, PBB, dan Partai Garuda.
Banyaknya partai pengusung pasangan Khofifah dan Emil Dardak menambah optimisme Khofifah untuk memenangkan Pilkada Jawa Timur tahun 2024. Mudah-mudahan menjadi kekuatan untuk bisa membangun sinergi di antara seluruh elemen partai pengusung dan relawan semuanya bersama masyarakat Jawa Timur untuk meraih kemenangan pada Pilgub 27 November yang akan datang. Sementara itu, pasangan lainnya dari Partai PDIP diprediksi akan mengusung Tri Risma hari ini akan melawan Khofifah di Pilgub Jatim. Sementara PKB hingga saat ini belum ada tanda-tanda mengusung siapa di Pilgub Jatim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan, Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto batal maju dalam Pilkada Tangerang Selatan. Sementara pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan, Kalimantan Utara yang didukung Partai Perindo resmi mendaftar ke KPU Kota Tarakan. Di tengah masa pendaftaran, pasangan Ahmad Riza Patria Marcel Widianto memutuskan batal maju dalam Pilkada Tangerang Selatan. Mundurnya pasangan ini lantaran Ariza yang merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta mendapat tugas khusus dari partai. Praktis komika Marcel Widianto yang mendampingi Ariza sebagai Bacawal Kotangsel juga mundur. Partai Gerindra yang sebelumnya mengusung Ariza Marcel kini beralih mendukung pasangan petahana Benyamin Daphni Pilar Saga yang telah didukung Golkar dan PDIP. Langkah serupa juga diambil partai-partai lain yang sebelumnya mendukung Ariza Marcel. Mundurnya Ariza Marcel dalam bursa Pilkada Tangsel menyisakan pasangan Ruhama Sinta dan Benyamin Daphni Pilar Saga. Tapi bukan berarti perjalanan saya bersama dengan Bang Ariza Patria itu sia-sia kemarin teman-teman, karena itu adalah sebuah aspirasi dan juga keluhan langsung dari masyarakat daerah selatan. Bagaimana itu saya akan titipkan kepada Pak Benyamin dan juga pada Pak Pilar yang akan menjadi wali kota dan juga wakil wali kota Tangerang Selatan. Dan dengan itu saya secara pribadi ingin juga menyatakan bahwa dukungan kami ini dan kerja keras kami tidak akan dihentikan sampai hari ini. Kita akan terus berjuang untuk memenangkan Pak Benyamin dan juga Bapak Pilar. Sementara itu, pasangan bakal calon wali kota dan bakal wakil wali kota Tarakan, Hairul Ibnu Saud atau Karisma, tiba di kantor KPU Kota Tarakan bersama ribuan pendukungnya. Tidak hanya itu, perwakilan 13 parpol pendukung, termasuk Partai Perindo, juga mendampingi saat Hairul dan Ibnu Saud melakukan proses pendaftaran. Karisma itu sebenarnya akronim dari Hairul Ibnu Saud, sejahterakan masyarakat. Itu adalah cita-cita kami. Kami bercita-cita, mudah-mudahan kami diberikan amanah, bahwa kami diberikan kekuatan kesehatan. Niat kami adalah ingin sudah bekerja untuk membantu masyarakat ini memajukan mereka. Karena kami pada Pilkada Tarakan 2024, pasangan Karisma disinyalir menjadi calon tunggal setelah didukung 13 parpol. Sesuai aturan, proses pendaftaran dibuka sampai 19 Agustus dan akan diperpanjang selama 3 hari menunggu calon lain untuk mendaftar. Dari Tangerang, Banten dan Tarakan, Kalimantan Utara, Nunung Purnomo, Usman Codang, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada serentak 2024. Kali ini dukungan diberikan kepada bakal calon kepala daerah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan juga Kabupaten Cianjur. Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar memberikan surat rekomendasi dukungan kepada bakal calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Tangerang Valdo Maldini dan Muhammad Fadlin Akbar di kantor DPP Partai Perindo Menteng, Jakarta Pusat. Surat rekomendasi dukungan juga diberikan kepada bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Kabupaten Tangerang, Maisal Rashid dan Intan Nurul Hikmah.
tentunya kami akan menata kota ini dari awal karena memang kota ini cukup autopilot. Kita perlu kota yang bersih, jalanan mulus, tanpa sampah, trotoar ada, fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan juga harus maksimal. Mengajak masyarakat untuk bersama-sama keterlibatannya membangun Kabupaten Tangerang. Tidak bisa itu akan selesai oleh pemerintah saja pembangunan Kabupaten Tangerang. Harus ada keterlibatan dari masyarakat untuk bersama-sama membangun Kabupaten Tangerang. Dukungan partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibio ini juga diberikan kepada Cabub dan Cawabub Cianjur, Deden Nasihin dan Neneng Eva Fatimah. Dan ini merupakan sebuah kekuatan bagi kami di Cianjur. Tentunya dengan bergabungnya Perindo, insya Allah cita-cita kami mewujudkan Cianjur yang lebih maju dan menjadi kabupaten termaju di Jawa Barat akan menjadi kenyataan. Mengeluarkan hampir 400 surat istilahnya B persetujuan KWK untuk digunakan pendaftaran KPU seluruh Indonesia. Dan ini adalah satu langkah pasca putusan MK, karena dengan keluarnya putusan MK ini, kami juga bisa mengusung di banyak sekali daerah yang sebelumnya kami bahkan tidak punya kursi sebenarnya. Partai Perindo optimis para bakal calon kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kredibilitas ini mampu bekerja mengayomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayahnya masing-masing. Dari Jakarta, Nur Aryadina, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan gerobak serta modal usaha bagi para pelaku UMKM dan sejumlah pedagang kecil di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Sebanyak 10 gerobak dibagikan DPD Partai Perindo Kabupaten Berau kepada para pedagang kecil agar usahanya semakin maju dan berkembang. Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Berau, Agus Uriansyah, membagikan gerobak gratis dan modal usaha kepada 10 pedagang kecil di Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau. Pemberian gerobak UMKM ini merupakan komitmen dan janji politik DPD Partai Perindo Kabupaten Berau saat kampanye pemilihan legislatif 2024 lalu. Ini adalah merupakan wujud nyata sebagaimana janji politik kami ketika pada legislatif pileg tahun 2024, ya, dengan harapan bahwa program unggulan Partai Perindo ini betul-betul akan berpihak kepada usaha kecil. Selama ini saya di tepian mau sudah 10 tahun, baru ini kami dapat bantuan dari UGM Partai Perindo dari Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. DPD Partai Perindo Kabupaten Berau akan kembali membagikan bantuan gerobak dan modal usaha pada tahap kedua yang akan menyasar 12 pedagang kecil dan UMKM lainnya. Dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Yasmin Natania dan rekan saya Camar Haenda. Pemirsa, perusahaan transportasi online asal Amerika menawarkan beragam fitur dan juga program menarik bagi konsumennya di Indonesia. Ya, saat menggunakan aplikasi, penumpang bisa melakukan negosiasi harga dengan pengemudinya. Dunia transportasi di tanah air diramaikan dengan hadirnya InDrive, salah satu perusahaan transportasi dan kurir online terkemuka di dunia. Perusahaan yang didirikan oleh mahasiswa asal Rusia ini kini sudah merambah lebih dari 70 kota besar di Indonesia, serta memiliki puluhan ribu pengemudi. Masuk ke Indonesia sejak 5 tahun lalu, InDrive menjadikan kota Medan sebagai kota pertama yang dikenalkan dengan aplikasi transportasi ini. Berbeda dengan layanan ojek online yang sudah ada di Indonesia, tarif InDrive tidak diatur oleh perusahaan, namun calon penumpang bisa bernegosiasi harga dengan pengemudi. Okay, thank you for that. InDrive price model is actually very different to what other competitors might suggest, because we have an availability of actually choosing the price for both passengers and drivers, and they actually agree on the beneficial price for everybody. So that's how we are actually very much different to what other ride-hailing apps might provide. Okay. Faktor penting yang menjadi kelebihan InDrive adalah kenyamanan dan keselamatan. InDrive melakukan proses verifikasi cukup panjang kepada pengemudi dan kendaraan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Pemirsa, ojek online serta pengantar kurir se-Jabodetabek hari ini rencananya akan menggelar demonstrasi.
Ya, ribuan pengemudi ini menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah maupun penyedia aplikasi, diantaranya status hukum ojek online hingga masalah kesejahteraan pengemudi. Dan pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan rekan Syahreza Zanski. Selamat pagi Syahreza, apakah para pengemudi ojek online sudah mulai tidak terlihat hari ini atau tidak menyalakan aplikasi pengemudi? Ya, baik Camar, Yasmin dan juga pemirsa, memang hingga saat ini khususnya jelang demo besar-besaran nanti oleh ojol begitu di sejumlah titik, memang hingga saat ini masih banyak sekali para ojek online yang berpusat ataupun bermangkal di berbagai titik, salah satunya di tempat saya melaporkan ini di stasiun Gondang Dia, di mana kami melihat masih banyak ojol yang menyalahkan aplikasi mereka atau OnBeat untuk menerima pesanan dari seorang penumpang begitu. Dan khususnya saya akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung apakah salah satu pendemo ini tahu ataupun calon pendemo ini tahu soal agenda hari ini untuk protes terhadap ojol-ojol tertentu, terhadap instansi tertentu. Selamat pagi Bapak. Pagi. Pak, Bapak tahu nggak infonya hari ini ada demo, Pak? Ya, tahu. Saya tahu ada info demo hari ini. Untuk Jabodetabek, ya untuk perkumpulan nanti sekitar jam 11-an sih di Patung Kuda. Oke, menurut abang setuju nggak dengan aspirasi dengan perwakilan ojol ini? Ya, kalau saya pribadi mewakili driver-driver se-Jabodetabek, saya setuju gitu loh. Maksudnya ya untuk memanusiakan driver gitu kan, maksudnya biar dihargai, kayak argonya juga biar minta dinaikin lah, nggak sesuai gitu sama yang saya rasain pribadi gitu ya. Iya, Bang Lukman nanti bakal turun ya bersama komunitas lain-lain. Ya, insya Allah saya turun ke lapangan sekitar jam 11 berkumpul di Patung Kuda gitu. Bang Lukman nanti bakal tetap offbeat apa onbeat nih? Kalau saya pribadi sih saya mau offbeat, ya kan gak enak juga sama yang driver lain gitu. Maksudnya kan buat memperjuangin gitu kan, masa iya kita ya menghargai lah intinya ya kan. Maksudnya ya menghargai, masa teman-teman pada turun ke lapangan kitanya onbeat gitu kan, nggak enak gitu kan. Bang Lukman, terima kasih atas waktunya Bang Lukman. Semoga sukses nanti untuk aksi demonstrasi oleh kawan-kawan ojol, oke? Iya. Oke, baik Camar dan Yasmin dan juga pemirsa, memang hingga saat ini nantinya sekitar 500 hingga 1000 ojek online dan juga kurir akan turun ke berbagai pusat jalanan dan juga berbagai kantor begitu, di mana agendanya nanti dimulai pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, dimulai dari Istana Merdeka, di mana ribuan dari mereka akan menyampaikan aspirasinya soal kesejahteraan para ojol dan juga mengenai kepastian hukum. Lalu dilanjutkan ke berbagai kantor-kantor ojek online lainnya untuk diserahkan aspirasi mereka terhadap perusahaan yang mereka jalani tugasnya terhadap oleh ojol begitu. Dan untuk diketahui juga bahwa memang hingga saat ini meski ada rencana soal demo, hingga saat ini masih ada beberapa ojol yang tetap onbeat begitu ataupun mengaktifkan aplikasinya untuk menerima para penumpang, sehingga memang menarik untuk menanti apa saja gebrakan dan juga aspirasi yang akan disampaikan oleh kawan-kawan ojol di berbagai kota seperti dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan lain sebagainya, dan nanti akan berkumpul di berbagai titik termasuk di Istana dan juga kantor salah satu ojol di Pejaten dan juga nanti ada di Cilandak begitu, yang terorganisir dari berbagai kota hingga diikuti oleh ribuan para ojol. Sementara itu situasi di Stasiun Gondang Dia, Camar, Yasmin. Ya baik, terima kasih rekan Syahreza Zanski melaporkan langsung dari kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.